Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Harisandi Manurung dari program studi Bahasa Indonesia. Saya di sini ingin mengambil nilai ulangan akhir semester PBB saya. Jadi izin untuk memperkenalkan diri, dan saya di sini akan membahas tentang tema bahasa gaul yang sering digunakan secara berlebih di Indonesia. Sebelumnya adalah tadi sudah saya sampaikan kalau nama saya Rehan Harisandi Manurung dengan NPM saya A1A023073, dan saya lahir di Curup pada tanggal 14 Agustus 2005. Dan alamat saya di Pasar Padang Ula Tanding. Hobi saya bermain basket, futsal, dan berolahraga. Tapi saya sendiri juga memiliki banyak hobi lain, contohnya seperti saya juga suka untuk membaca dan menyaksikan sebuah puisi, apalagi kalau puisi itu dibacakan oleh orang lain. Tapi saya tidak yakin dengan kemampuan saya dalam membaca puisi itu sudah baik atau belum. Kemudian kita langsung masuk ke pendahuluan dahulu. Bahasa Indonesia itu apa sih sebenarnya? Bahasa itu adalah yang kita tahu, bahasa itu adalah sebuah identitas sebuah bangsa. Sebagai bahasa persatuan yang termasuk dalam Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia berperan penting dalam menyatukan keberagaman budaya, suku, dan bangsa di Indonesia. Namun dalam beberapa dekade terakhir ini, saya yakin banyak sekali anak-anak muda yang menggunakan bahasa gaul secara berlebih, bahkan melebihi bahasa Indonesia yang baik itu sendiri. Kemudian saya akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu dampak penggunaan bahasa gaul yang secara berlebihan. Pertama itu ada erosi identitas budaya. Bahasa itu mencerminkan suatu identitas bangsa. Jadi kalau bahasa gaul itu sering digunakan secara lebih dominan daripada bahasa Indonesia itu sendiri, maka rasa bangga terhadap bahasa itu akan pudar lama-kelamaan, dan perlahan itu akan terkikis. Contohnya sendiri, dalam kehidupan kampus saya pun merasakan di mana setiap ada sesuatu acara, orang itu lebih relevan menggunakan lebih sering menggunakan kata event daripada acara, di mana padahal acara adalah sebuah kata bahasa Indonesia yang baik dan benar dan ada dalam kamus bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada penurunan kemampuan berbahasa secara formal. Ketika bahasa gaul atau bahasa asing itu lebih sering digunakan secara dominasi, maka banyak orang terutama generasi muda seperti saya yang kesulitan berkomunikasi dengan bahasa formal dengan baik dan benar. Hal ini akan berdampak secara negatif pada dunia pendidikan dan dunia pendidikan yang formal. Dan contohnya sendiri itu adalah saya pun sering menemukan mahasiswa yang kesulitan membuat tugas esai, bahkan proposal ataupun tugas mata kuliah bahasa Indonesia, dan mereka menanyakan kepada saya, apakah kamu bisa membantu? Karena saya tidak mengerti struktur dan saya tidak mengerti kalimat yang baik dan benar. Ini adalah salah satu bentuk contoh hal negatif dari berkembangnya bahasa gaul itu secara berlebihan. Maka banyak mahasiswa, bahkan seorang mahasiswa yang tidak mengerti bagaimana kalimat yang baik untuk menyusun sebuah esai dan proposal. Kemudian ada kesalahpahaman dalam komunikasi secara profesional akibat penggunaan bahasa istilah yang tidak baku secara berlebihan. Dan untuk ketiga itu perubahan struktur bahasa atau penggunaannya berlebihan istilah asing. Penggunaan istilah asing itu dapat merusak struktur bahasa Indonesia itu sendiri. Contohnya seperti orang sekarang lebih sering menggunakan kalimat seperti aku nggak relate sama cerita itu, padahal ada bahasa Indonesia loh yang bisa digunakan dengan baik, apalagi di forum-forum formal. Seringkali saya bahkan juga sering menemukan di beberapa guru yang mengajar di kelas menggunakan bahasa campuran seperti itu, padahal kalau sedang mengajar itu adalah sesuatu hal formal dan menurut saya tidak pantas untuk seperti itu. Kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengapa sih kita ini membutuhkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi menjaga identitas bangsa itu penting, dan ini adalah poin utamanya. Yang pertama itu adalah menjaga identitas bangsa. Bahasa adalah simbol kedaulatan dan kebangsaan suatu bangsa. Jadi penggunaan bahasa Indonesia yang baik ini akan menunjukkan penghormatan pada identitas kita sebagai sebuah bangsa.
Yang kedua ada komunikasi yang efektif dan universal. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau komunikasi ini penting karena kita memiliki berbagai suku, etnis, dan bangsa. Jadi komunikasi yang efektif ini uh, dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar memungkinkan komunikasi yang jelas, efektif, mudah dimengerti oleh semua kalangan tanpa kesalahpahaman tentunya. Dan yang ketiga itu mendorong inovasi bahasa. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang secara aktif, kita dapat memperkaya kosakata dan menciptakan istilah baru tanpa tergantung pada bahasa asing. Kemudian kita akan masuk ke langkah-langkah meningkatkan kesadaran berbahasa Indonesia. Pertama itu pendidikan dan literasi bahasa. Menanamkan kebiasaan membaca karya sastra sejak dini itu akan meningkatkan rasa kecintaan mereka kepada sebuah bahasa Indonesia itu sendiri. Kedua, mendorong media massa dan media sosial untuk menggunakan bahasa Indonesia secara formal. Di mana saya tahu kalau membatasi penggunaan istilah asing juga akan membuat hal ini membatasi penggunaan bahasa asing pada media sosial akan membuat generasi muda lebih peka kepada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga ada teladan dari pemimpin atau tokoh masyarakat. Orang-orang yang diteladani oleh orang-orang lain itu sendiri seperti artis atau siapapun mereka yang menjadi teladan oleh masyarakat banyak tentu akan memberikan dampak yang sangat berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Kemudian kita akan masuk ke contoh bagaimana sih sebuah bahasa yang gaul yang berlebihan itu mendominasi. Seperti apa? Yang pertama itu anak sekolah yang lebih fasih menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia sendiri. Bahkan tadi. Kemudian juga ada seperti pemerintah sebuah kota yang menggunakan bahasa Indonesia untuk menggantikan istilah bahasa asing dengan bahasa Indonesia yang benar-benar untuk sebuah fasilitas seperti taman baca library corner itu diganti dengan taman baca untuk meningkatkan minat dan pola pikir masyarakat itu sendiri tentang bahasa Indonesia. Jadi mereka akan berubah memandang sesuatu dengan menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Dan yang ketiga itu banyak perusahaan di Indonesia ini menggunakan nama atau bahkan slogan dengan bahasa asing. Karena perusahaan itu jika perusahaan itu perusahaan formal, menurut saya itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar, karena mereka adalah perusahaan dari Indonesia, dan jika tidak melestarikan dan mengembangkan bahasa itu sendiri dan tidak menghormati bahasa itu sendiri, maka itu akan menghilangkan identitas kita juga sebagai bangsa Indonesia. Dan untuk contohnya sendiri seperti yang akan saya tampilkan di atas ini, kasus ditemukan saat program literasi murid. Puluhan murid SMP tidak bisa membaca. Sebuah kemirisan menurut saya. Jadi inilah salah satu contoh buruknya, bukan hanya sebuah masalah ekonomi yang ada di sini, tapi juga mereka tidak bisa berbahasa yang baik dan benar, tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi mereka pun tidak sanggup bersekolah. Bukan hanya soal ekonomi, karena sekarang beasiswa itu sudah ada di mana-mana. Tapi problematika baru dari sebuah pendidikan adalah bahasa itu sendiri. Dan kemudian ini kita sampai pada kesimpulan, bahasa adalah jati diri bangsa. Jaga, gunakan, dan banggakan bahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.